Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan bisnis, apa kabar semua? Semoga tetap semangat, tetap berkreativitas, tetap berkarya. Walau kita sedang puasa Ramadan, tapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk beraktivitas. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai puli ya. Kenapa saya tertarik membahas mengenai puli ini? Karena dalam satu bulan ini 2 kali saya mendapatkan sebuah masukan atau kritikan dari klien ya tentang roots blowernya yang tidak performan dengan 100%, dan saya selidiki itu ternyata disebabkan oleh puli. Yang satu itu di KLK Dumai, itu ada videonya yang kita upload di awal tahun ya. Kita melakukan pekerjaan penggantian roots blower dan dinamonya, dan kita melakukan pemasangan, dan 2 bulan kemudian ternyata tekanan roots blowernya itu tidak sempurna, jadi tekanannya turun. Harusnya tekanan 0,5 bar turun menjadi 0,1 bar, dan anginnya tuh kecil. Dan kita langsung berangkat ke sana, kita cek, ternyata pulinya itu melakukan terjadi pergerakan. Jadi pulinya itu maju sehingga tensioner dari fan bellnya itu tidak menjadi sempurna ketegangannya itu. Dan kedua, ini kebalikannya, di salah satu tempat di Jakarta itu anginnya terlalu besar ya. Jadi ada 2 blower dengan tipe yang sama, yaitu Futsu 125. Jadi blower yang lama itu dengan puli diameter 8 in, puli motornya, dan kita pasang dengan puli motor diameter 10 in. Ternyata blower yang kita pasang anginnya lebih besar daripada blower yang sebelahnya. Padahal mereka dalam satu bak. Lalu efeknya apa? Karena angin terbesar, maka efeknya adalah ampernya menjadi lebih tinggi daripada ampere yang blower lama, dan suaranya menjadi lebih sedikit keras dibandingkan dengan blower yang lama. Ini mendapatkan komplainan juga dari klien, sehingga klien meminta untuk disamakan. Oke, jadi 2 hal ini terkait dengan puli. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif ya untuk membahas tentang puli. Mungkin buat rekan-rekan yang baru gitu, kita bahas aja, anggap aja semua dari nol ya. Apa sih puli itu? Nah, saya menulis atau menemukan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis dari luar negeri nih. Dia punya teori-teori tentang permesinan ya. Itu dari Adam Augustin. Puli itu pengertiannya adalah sebuah roda yang dikaitkan dengan sebuah tali fleksibel atau kabel atau rantai atau kawat atau sabuk yang dipinggirkannya untuk menghantarkan energi dan gerakan. Jadi untuk memindahkan gerakan dari suatu poros ke poros yang lain yang dihubungkan bisa menggunakan tali, belt, rantai, atau yang lain sejenisnya, bisa juga kawat. Kemudian menurut Matthew Hugo, puli atau katrol adalah sebuah mesin sederhana yang biasa digunakan untuk memindahkan benda-benda. Jadi katrol, sebagai contoh misalnya di rumah-rumah kita zaman dulu itu, kalau kita mau mengambil air dari sumur itu kan di atas tuh ada katrol ya, dimana sisi sebelah sini, sisi sebelah kitanya kita tarik, sisi yang berlawanannya itu buat mengaitkan embernya. Kemudian kita embernya itu turun, ambil air, kemudian kita tarik dari sisi sebelah yang lainnya. Nah, kemudian airnya tuh naik. Jadi sederhana itu seperti itu untuk memindahkan energi atau mengubah energi. Jadi energi tarik kita yang ke bawah itu berubah menjadi energi ke atas, jadi berlawanan. Dan kalau mau energinya sama, misalnya kita tarik ke bawah, kemudian kita pengen ujungnya juga ke bawah juga, biasanya kita harus menggunakan 2 katrol atau 2 puli. Jadi ada beberapa lekukan gitu. Dan apa hubungannya dengan blower, puli blower itu? Nah, itu kan basicnya ya, dasar. Jadi dasarnya puli adalah untuk tadi memindahkan energi dari poros penggerak ya, ini poros penggeraknya, kepada poros yang digerakkan, yaitu roots blower. Nah, puli ini, poros yang sebelah sini dihubungkan dengan fan belt. Jadi untuk memindahkan gerakan itu dihubungkan dengan fan belt. Nah, ini fan belt ya, dihubungkan, dan ini putarannya menjadi searah ya. Tapi apabila misalnya kita letakkan sekarang, kalau kita letakkan puli ini misalnya di manapun ya, di atas, di bawah, tetap searah. Tapi kalau misalnya kita tambahkan misalnya ada penggerak yang lain di tengah-tengah ya, kita tambahkan di tengah, berarti yang sini kan bergerak ke sini, itu yang ini bisa menjadi berlawanan gitu. Kita bisa modifikasi sehingga bisa berlawanan. Tapi untuk konteks blower ini dia menjadi searah, dan daya itu dia akan menghasilkan putaran di sini kan. Misalnya di sini 3000,
Kalau perbandingan puli 1:1 berarti di sini menjadi 3.000. Kalau perbandingannya 1:2, kalau di sini 3.000 berarti di sini 1.500. Tapi biasanya untuk blower, bukan biasanya, kami selalu menggunakan penggerak motor dengan putaran 1.500 RPM. Ya. Di sini, oke, saya bahas dulu tentang macam-macam puli ya. Nanti saya akan bahas hubungannya antara besarnya puli, RPM, dan besarnya KW terhadap blower, apa yang dihasilkan atau didapatkan. Sekarang kita bahas macam-macam puli. Nah, puli itu dari bentuknya itu ada 3 yang saya ketahui, itu atau tipe ya, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Apa yang membedakan? Tipe A itu biasanya digunakan untuk motor 3 HP ke bawah, kemudian tipe B itu 3 HP sampai 50 HP, tipe C itu 50 HP ke atas. Kenapa? Karena apa yang membedakan? Karena bentuk dari godnya itu ya, ini godnya. Kalau yang tipe A itu godnya tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu runcing ya. Nah, kalau tipe B, ini tipe B, ini agak runcing. Kalau tipe C itu lebih runcing lagi. Tipe C, ini tipe B juga tapi jenis puli yang berbeda. Lebih runcing lagi bawahnya tuh. Seperti segitiga yang mengerucut itu ya. Apa yang membedakan atau apa hasilnya gitu? Kalau dia datar, biasanya tenaga yang dihantarkan tuh tidak terlalu besar karena dia tidak dalam. Tapi semakin dia mengeruncing sampai ke dalam, maka dia bisa menghantarkan tenaga dari sumber tenaga pada yang digerakkan tuh menjadi lebih maksimal gitu. Dan itu kita bisa sesuaikan dengan besarannya mesin yang digerakkan. Ya, kalau ini kan mesin yang digerakkan kecil, maka cukup menggunakan yang tipe A. Tapi kalau di atasnya ini seperti GT50 ke atas sampai GT200, 100 ya, 200 itu masih tipe B. Nah, nanti selain bentuk dari coakan itu juga ada jumlah coakannya. Itu ada yang 1, ada yang 2, mana 2? Oh, 2 enggak, ini 2 ya. Ada juga yang 3. Ini 2 juga ya. Ada yang 3, ada yang 4 sampai 5, tergantung besarnya KW. Dan itu sebenarnya ada rumusnya ya, bagaimana. Tapi kita biasanya dengan supplier atau vendor pool itu kita sudah sebutnya, kita mau menggerakkan motor 30 HP, 20 HP, atau dari si blower sendiri itu sudah dihitung sama dia. Jadi blower GT50 pulinya 2 jalur tipe B, kemudian GT65 2 jalur tipe B, kemudian yang TSC80 puli 3 jalur tipe B. Dan itu dari si pabriknya itu sudah ada. Dia sudah ada hitungannya, jadi kita tinggal ngikutin aja gitu. Dan kemudian untuk pemasangannya itu ini benar-benar harus center ya. Jadi nggak bisa tuh dia kendor seperti ini tuh nggak bisa. Atau misalnya terlalu kencang juga. Kalau terlalu kencang itu dia cepat rusak. Jadi harus benar pas, ini harus pas ini. Nah, yang kejadian di Dumai itu motornya kan 100 HP ya. 100 HP itu jadi blower itu jalan sekaligus 2 atau 3 blower masalah itu. Nah, jadi ada angin yang kalau 2 blower itu kan satu-satu ya. Jadi A jalan, B jalan. Nah, biasanya yang blower yang ketiga ini dia akan melewati dorongan dari angin yang blower di sebelahnya. Nah, biasanya dia akan ada tekanannya akan lebih berat dibandingkan blower sebelumnya. Nah, karena tekanan berat, ada pergeseran di sini nih. Oleh karena itu rekan tuh harus biasanya harus ngecek untuk tekanan yang ada di sini, ya, baut yang di sini, sehingga dia bergeser maju. Karena dia bergeser maju, maka ketegangannya berkurang. Itu yang menyebabkan energi yang disalurkan dari motor ke blower tidak 100% energi yang didapatkan oleh blower ini. Dan kalau terlalu kencang juga energinya full, tapi biasanya fan-belnya yang cepat habis. Ya, fan-bel cepat habis sehingga lama-lama tenaganya pun tidak menjadi full di blower ini gitu loh. Dan kenapa bisa mempengaruhi kapasitas angin yang keluar dari blower ya, putarannya itu ya. Yang pertama yang mempengaruhi kapasitasnya itu adalah pertama blower itu sendiri. Itu sudah didesain misalnya untuk blower Golden Tech 50, dia sudah desain kapasitas minimal dan kapasitas maksimal. Misalnya dia minimal itu kalau nggak salah
di 500 liter per menit dan maksimal di kapasitas 2100 liter per menit. Jadi andai kata kita hajar dengan dia motor 100 HP sekalipun, blowernya itu tetap tetap segitu gitu. Makanya harus lihat tabelnya dulu, lihat tabel motor, lihat tabel blowernya itu. Kita mau di angka berapa sih? Di video saya yang sebelumnya itu ada tabel tuh. Di berapa kapasitas yang kita inginkan dan berapa power yang kita perlukan untuk mengejar kapasitas yang kita inginkan tersebut gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih gambaran secara umum ya tentang hubungan antara kecepatan puli dan motor, hubungan terhadap torsi. Nah, banyak tanggapan atau pertanyaan atau ungkapan kepada saya yang mengatakan bahwa untuk membesarkan kapasitas, sebelum saya ngomong dulu tentang beda kapasitas dengan torsi. Kapasitas itu adalah volume angin yang dihasilkan, volume satuannya meter kubik per menit, dan torsi itu satuannya adalah tekanan, bisa bar, bisa milimeter aqua, jadi tekanan atau dorongan itu. Sedangkan kapasitas sendiri itu volume, banyaknya tuh satuannya meter kubik. Itu beda antara kapasitas dan tekanan, itu beda. Jadi bagaimana kita mensinkronkan antara, kalau kapasitas tadi saya udah jelasin, itu ada datanya. Untuk tekanan ini bagaimana? Nah, sering ada yang bertanya, Pak, kalau tekanannya saya naikkan tuh gimana cara? RPM-nya saya tinggiin, Pak. Nggak bisa serta-merta RPM ditinggiin. RPM yang tinggi misalnya 3000 ya, karena semua blower kita setting di 1500 ke bawah. RPM yang tinggi itu tidak menyebabkan tekanan atau torsinya naik, tapi RPM yang tinggi menyebabkan volume yang naik tapi tekanannya menjadi turun. Tekanan itu seperti dorongan ya. Contoh misalnya kalau kita berjalan, kita mengangkat beban, maka kita kan jalannya pelan, kecepatannya pelan aja, volumenya menjadi pelan, menjadi sedikit. Tapi torsi atau tekanan kita menjadi banyak, tenaga kita menjadi kuat. Kalau kita jalan pelan, kita bisa mengangkat beban yang berat. Dibandingkan dengan kita berjalan cepat atau berlari, maka kecepatan kita akan bisa cepat itu. Tapi tenaga kita kan kita tidak bisa berlari sambil mengangkat beban yang berat itu. Kalau mau mengangkat beban berat, pasti kita pelan, semakin kuat tenaga kita. Nah, gambaran seperti torsi. Jadi semakin dia pelan, maka semakin kuat dia dorongannya. Nah, dalam hal ini torsi ini dibutuhkan untuk mendorong angin dari dasar air gitu. Jadi semakin dasar airnya di dalam, misalnya 1 meter beda dengan 2 meter, 2 meter beda dengan 3 meter. Semakin dalam dia butuh tekanan yang kuat, dan volumenya itu yang kita tentukan volume. Jadi beda antara volume dengan tekanan. Oke, jadi RPM yang tinggi menyebabkan torsi yang rendah, RPM yang rendah menyebabkan torsi yang tinggi. Bener apa enggak? Nah, kebetulan saya punya sebuah referensi ya, rumusnya tuh menghitung antara torsi, kecepatan dan daya ya. Itu rumusnya T sama dengan, saya nggak hafal nih, 52 kali P bagi N. T ini torsi, 525 ini udah satuan ketetapan yang ditemukan oleh penemunya. P ini daya, N ini RPM. Nggak jelas ya? Yang itu aja sih. Tolong di. Kata Mas Andi nggak jelas nih, saya ulang lagi ya. T sama dengan dalam kurung 5252 kali P dalam kurung bagi N. T ini torsi, daya torsinya ya. Ini kecepatan konstantanya. P ini power. RPM-nya ini, N itu RPM. Contoh misalnya ya. Ini torsi ini satuannya Newton maksudnya. Berapa torsikah apabila kita punya motor 15 HP dengan RPM misalnya N-nya ini kita ketahui 3000 ya. Maka torsinya tuh berapa gitu. Maka bisa kita hitung 525 kali 15 ya bagi 3000, berapa Newton ya torsinya. Kita cek 5252 kali 15 bagi 3000, torsinya 26,6. Oke ya, pada RPM 3000. Sekarang N-nya kita ganti, kita pakai RPM-nya 1500 N-nya. Berarti kalau 1500 itu T 5252 kali 15 bagi 1500. 5252 kali 15 HP bagi 1500.
torsinya 52,5 ya. Bener kan? Yang saya katakan bahwa RPM-nya semakin rendah, torsinya semakin tinggi. Ya, tinggi kan beda. Ini 52, ini 26. Nah, sekarang kalau RPM blowernya kita bikin menjadi 1000 ya, pasti ini lebih rendah, lebih kuat lagi torsinya. Lebih di atas ini lagi. Coba kalau 1000 ya. Kalau 1000 misalnya 5252 kali 15 bagi 1000, 78 torsinya. Torsinya lebih tinggi. Nah, kalau RPM-nya 1000, torsinya tinggi, apalagi Pak yang mempengaruhinya? Biasanya kalau RPM 1000 itu dia dengan tipe blower yang sama, anginnya lebih kecil. Nah, solusinya bagaimana? Misalnya kita pengen kapasitas di 5000 liter per menit, torsi yang besar. Kalau kita menggunakan menggunakan blower yang GT 80 itu untuk menghasilkan kapasitas di 6000 ya, dia butuh kecepatan di 1300 RPM. Nah, berarti tinggi ya. Sekarang kalau supaya kecepatannya menjadi 1000, maka kita pakai blower yang lebih besar. Makanya blower yang GT 100 ya, lebih besar, dia RPM bisa lebih rendah. Tapi harganya beda Pak, lebih mahal. Nah, maka disitulah perlu perhitungan-perhitungan. Jadi kita menghitung cost kita, menghitung power kita, menghitung torsi, menghitung kapasitas, harus pas gitu. Kira-kira kita bisa menerima nggak risikonya itu? Saya mau pakai blower kecil, kapasitasnya sekian. Untuk mengecil kapasitas sekian, RPM harus tinggi nih. Resikonya apa kalau RPM tinggi? Ya risikonya suaranya agak bising. Kemudian bearingnya umurnya lebih singkat dibandingkan yang RPM rendah. Harus banyak perhatian. Itu resikonya di situ. Oh, sekarang saya nggak bisa menangani resiko itu kalau blower berisik, saya dikomplain tetangga misalnya. Ya udah, berarti pakai yang agak besar, RPM direndahkan seperti itu. Nah, sekarang setelah kita tahu itu pulinya, sekarang kita bagaimana mengatur berapa sih setelah kita tahu misalnya pulinya RPM-nya itu kita butuh 1000. Sekarang bagaimana supaya kita menentukan puli ukuran berapa gitu? Itu gampang, itu pakai perbandingan puli aja. Itu rumusnya rumusnya itu diameter puli kali kecepatan motor berbanding lurus dengan diameter blower kali kecepatan blower. Itu rumusnya. Nanti tinggal diacak-acak aja itu. Berarti kalau misalnya yang diketahui adalah kecepatan motor, diameter puli dan kecepatan blower yang kita inginkan, berarti kita tinggal mencari berapa diameter puli. Atau kebalikannya, kalau diameter puli udah tahu, kecepatan motor udah tahu, kemudian berapa yang kita inginkan di putaran blower, berarti kita tinggal mencari ukuran diameter puli. Nah, biasanya untuk diameter puli itu langsung dari Taiwan, dari pabrik. Jadi yang kita rubah-rubah itu diameter blower. Nah, rekan bisnis sekalian, apabila Anda mau berdiskusi lebih lanjut dan lebih dalam lagi, silakan hubungi tim marketing kami. Saya terbuka untuk menerima saran dan masukan, atau mungkin ada perhitungan-perhitungan lain yang lebih efektif dari yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.